Selamat datang adik-adikku, selamat datang pengenal baru. Gembira karena kedatanganmu, selamat datang di pasukanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pengenal Hizbul Waton sekalian. Berjumpa lagi dengan Rakan Daoni, dan nanti di video ini juga akan bertemu dengan Yunda Safi yang akan membahas beberapa materi untuk kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Dalam video ini kita akan membahas beberapa materi, dimulai dari nanti kita akan belajar tepuk HW, kemudian belajar apa sih HW itu, kemudian kita juga akan belajar sejarah HW secara singkat saja, kemudian perbandingan atau perbedaan HW dengan pramuka itu apa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa ini semoga Allah melapangkan kita untuk belajar pada kesempatan hari ini. Mari kita mulai masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu tentang tepuk HW. Ada yang sudah tahu tepuk HW? Mungkin dulu yang sekolahnya di Muhammadiyah atau pernah kenal HW sudah tahu. Tetapi kita akan mempelajari terlebih dahulu agar semuanya tahu tepuk HW itu seperti apa. Oke, Rakan Daoni akan mencontohkan beberapa kali. Nanti silakan tolong untuk diikuti, dan nanti bisa diulang-ulang kembali agar kalian bisa untuk melakukan tepuk HW itu. Oke, Rakan Daoni mulai dengan contoh yang pertama ya. Seperti ini tepuk HW. Tepuk HW. HW. Yes. Oke. Rakanda akan pelankan tepuknya. Silahkan diperhatikan tepuk HW ini ada susunannya. Nanti tepuknya 3 3 2 2 1, baru 1 H 1 W 1 yes. Oke, seperti ini. Tepuk HW 2K 2K 2 2 2 H W yes. Nah, Anda ulangi sekali lagi. 3 3 2 2 1 1 H 1 W 1 yes. Tepuk HW 2K 2K 2 2 2 H W yes. Anda ulangi satu kali lagi yang secara cepat ya. Tepuk HW HW yes. Oke, untuk tepuk HW seperti itu. Silakan mungkin di pause dulu videonya, bisa kalian praktekkan berulang-ulang terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke video ini selanjutnya. Jadi usahakan kalian sudah bisa tepuk HW ini. Oke, sudah bisa ya tepuk HW. Nah, tepuk HW ini juga ada maknanya. Tadi 3 3 2 2 1 1 H 1 W 1 yes. Nah, 3 3 ini artinya adalah, kalau di jumlah ada berapa? 6. Ini berarti artinya adalah rukun iman yang ada 6. Kemudian 2 2 1. Kalau di jumlah berarti ada 5. Berarti 5 itu artinya adalah rukun Islam. Terus HW Hizbul Waton yes. Yes itu juga ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah yakin esok sukses. Nah, kalian jadi pandu Hizbul Waton harus jadi pandu yang yakin bahwa kalian esok akan sukses. Oke ya. Silakan dipelajari tepuk HW-nya. Sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya bersama Yunda Safi. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yunda Safi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Hizbul Waton.
Ada yang tahu apa itu Hizbul Waton? Ya, benar sekali. Hizbul Waton adalah gerakan kepanduan yang berada di bawah Muhammadiyah. Arti dari Hizbul Waton sendiri adalah pembela tanah air. Nah, dengan semangat pembela tanah air ini, diharapkan generasi penerus kader-kader Hizbul Waton dapat menjadi orang yang mandiri, kreatif, tegar, terampil, berdisiplin, dan yang pasti berakhlak mulia. Dari awal Hizbul Waton berdiri, sejarah itu telah membuktikan bahwa dengan metode kepanduan Hizbul Waton telah banyak melahirkan kader-kader bangsa. Salah satu contohnya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Jenderal Sarbini. Secara singkat kepanduan Hizbul Waton. Pada suatu hari Ahad, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengumpulkan beberapa guru Muhammadiyah. Yang pertama ada Bapak Sumodirjo. Beliau adalah mantri dari sekolah di Suronatan. Kemudian Bapak Syarbini, beliau adalah guru di SD Muhammadiyah Bau Sasran. Kemudian ada salah satu lagi dari sekolah Muhammadiyah Kota Gede, yang ini tidak diketahui namanya siapa. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan pada pertemuan tersebut, saya tadi dari pulang di tablik di alun-alun Pura Mangkunegaran melihat banyak sekali anak-anak berbaris, setengahnya sedang bermain-main, semua berpakaian seragam, baik sekali. Bapak Sumodirjo menjelaskan bahwa itu adalah Pandu Mangkunegaran atau yang biasa disebut JPO atau Javanese Pathfinders Organization, atau bisa dijelaskan sebagai gerakan pendidikan di luar sekolah dan rumah. Mendengar keterangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menyampaikan, alangkah baiknya jika anak-anak Muhammadiyah juga dididik seperti itu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Sumodirjo dan Bapak Sarbini tadi mempelopori melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan kegiatan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Latihan pertama atau kegiatan pertama dilakukan di SD Muhammadiyah Suronatan. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Ahad, dan kegiatan ini berisi tentang kegiatan baris berbaris, bermain tambur, olahraga, kerohanian, dan P3K. Tahun 1918 merupakan tahun didirikannya organisasi kepanduan bernama Pathfinder Muhammadiyah. Pathfinder Muhammadiyah ini adalah cikal bakal dari Hizbul Waton. Nah, pada awal Pathfinder Muhammadiyah ini didirikan, kegiatan yang diikuti oleh Pathfinder Muhammadiyah ini adalah studi ke JPO Mangkunegaran Solo. Pathfinder Muhammadiyah ini menggunakan uniform atau seragam drill, baju drill kuning, celana biru dongker, dan kacunya bukan seperti ini ya, belum seperti ini, tetapi kacunya merah berbintik hitam. Sepulang dari kunjungan dari Solo, Bapak Hajat mengusulkan nama Hizbul Waton yang artinya pembela tanah air untuk menggantikan nama Pathfinder Muhammadiyah. Nama Hizbul Waton tersebut berasal dari nama tentara yang berada di Mesir pada masa itu. Dengan kata sepakat, Hizbul Waton ditetapkan pada tahun 1920 sebagai nama kepanduan
di Muhammadiyah menggantikan Pathfinder Muhammadiyah. Pada permulaan zaman Jepang di tahun 1940, kegiatan HW masih bisa dilaksanakan, kegiatan-kegiatan masih bisa terlaksana. Tetapi pada tahun 1943 Jepang secara terang-terangan melarang kegiatan-kegiatan seperti kepanduan itu. Akhirnya Hizbul Wathan harus dibubarkan atau harus vakum terlebih dahulu. Pada masa setelah kemerdekaan, setelah agresi militer Belanda ke-1 sekitar 1948, Jenderal Sudirman dirawat di rumah sakit daerah Magelang dan dijenguk oleh beberapa orang-orang Muhammadiyah. Jenderal Sudirman ini berpesan kepada yang mewakili dari Muhammadiyah itu untuk membangkitkan Hizbul Wathan, karena Hizbul Wathan merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak atau kader untuk cinta tanah air. Di samping itu juga untuk mengembalikan tujuan awal dari HW, yaitu untuk sebagai kader Muhammadiyah dan penyebaran agama Islam. Untuk melaksanakan amanah dari Panglima Besar kita Jenderal Sudirman yang nanti akan jadi Bapak Pandu kita, sekarang jadi Bapak Pandu kita, tanggal 29 Januari 1950 secara simbolis HW didirikan kembali dan bisa aktif melakukan kegiatan lagi karena sudah didirikan kembali. Beberapa waktu setelah HW ini dibangkitkan kembali, pada tanggal 31 Januari 1950 Jenderal Sudirman meninggal dunia. Oleh karena itu, pada masa itu setelah Jenderal Sudirman meninggal, ada sedikit semboyan yang tercetus yang mengatakan bahwa HW ini bangkit untuk melanjutkan kepemimpinan Sudirman. Jadi kalian itu termasuk orang-orang yang harus melanjutkan estafeta kepemimpinan dari Jenderal Sudirman. Setelah dibangkitkan kembali hingga tahun 1960, perkembangan gerakan kepanduan itu sangat besar. Tidak hanya HW, ada banyak pandu di luar HW yang pada masa itu berkembang. Nah, karena banyaknya organisasi-organisasi kepanduan ini, maka dari pemerintah membuat aturan dengan alasan karena terlalu banyak itu tadi, membuat perintah untuk menyatukan seluruh kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu, yaitu menjadi Pramuka atau Praja Muda Karana. Pada tanggal 20 Mei 1961, Kepres atau keputusan Presiden pada masa itu keluar dengan nomor 238 tahunnya 1961, menerangkan bahwa pada diktum atau pada nomor ketiga itu adalah badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai perkumpulan gerakan pramuka dinyatakan dilarang atau dilarang adanya. Nah, karena keluarnya Kepres ini, Kepres 236 tahun 61 ini, maka Hizbul Wathan sebagai organisasi di Indonesia harus mengikuti keputusan Presiden itu melebur menjadi pramuka. Ada anggota HW yang akhirnya ikut di pramuka, ada juga yang menjadi kader-kader Muhammadiyah, ada juga yang keluar dari Hizbul Wathan. Kemudian pada masa reformasi tahun 1998, PP Muhammadiyah dengan SK nomor 92 garis miring SKPP garis miring 6
B garis miring 1 titik B garis miring 1999, maaf tahunnya 99, pada tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah atau 18 November 1999 Masehi, menyatakan bahwa Hizbul Wathan diaktifkan kembali, sehingga Hizbul Wathan bisa melakukan kegiatan kembali dari masa reformasi itu sejak ada keputusan dari SK dari PP Muhammadiyah hingga saat ini Hizbul Wathan bisa hidup kembali. Nah, mungkin cukup itu untuk sejarah Hizbul Wathan. Silakan dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke materi lanjutan setelah sejarah ini masih ada satu lagi melanjutkan tentang sejarah ini bersama Yunda Safi. Oke ya, silakan diperhatikan dengan Yunda Safi. Silakan Yunda Safi. Di Indonesia, selain kepanduan Hizbul Wathan, ada kepanduan lain, yaitu kepanduan Pramuka. Kepanduan Pramuka merupakan kepanduan nasional yang misinya mencetak warga negara yang baik dan berkualitas. Kepanduan Hizbul Wathan dan kepanduan HW sama-sama memegang teguh prinsip-prinsip kepanduan. Dan tujuannya pun juga sama, yaitu membentuk kader-kader bangsa yang mandiri, kreatif, dan berkualitas. Hanya ada tambahan untuk Hizbul Wathan, yaitu sebagai kepanduan Islami untuk putra-putri Muhammadiyah dalam rangka kaderisasi. Nah, kalau begitu, apa perbedaannya? Perbedaan antara Hizbul Wathan dan Pramuka akan Yunda bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama, menurut umur. Yang kedua, menurut satuan. Yang ketiga, menurut sebutan untuk para pembina dan pelatihnya. Nah, yang pertama, penggolongan menurut umur. Pada Hizbul Wathan ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah golongan atfal. Pada golongan ini, anggota Hizbul Wathan yang berusia di antara 6 sampai 10 tahun. Kalau di Pramuka, mereka biasa disebut sebagai siaga. Golongan ini biasanya ada di usia-usia kelas sekolah dasar. Yang kedua adalah golongan pengenal. Nah, untuk golongan pengenal, anggota Hizbul Wathan yang berusia di antara 11 sampai 16 tahun. Kalau di Pramuka, biasanya mereka disebut sebagai penggalang. Nah, ini adalah tingkatan seperti adik-adik sekalian. Yang ketiga adalah golongan penghela. Pada golongan penghela ini yang berusia di antara 17 tahun sampai 20 tahun. Kalau di Pramuka, biasanya mereka disebut sebagai penegak. Nah, usia-usia ini ada di tingkatan sekolah menengah atas atau SMA. Yang keempat adalah golongan penuntun. Pada golongan ini, anggota Hizbul Wathan berada di usia antara 21 sampai 25 tahun. Kalau di Pramuka, biasanya mereka disebut sebagai pandega. Perbedaan yang kedua menurut satuan. Di Hizbul Wathan, yang pertama adalah kuntum. Untuk kuntum adalah kumpulan terkecil dari anggota Hizbul Wathan golongan atfal. Biasanya berjumlah antara 6 sampai 10 orang. Kalau di Pramuka, mereka disebut sebagai barung. Yang kedua adalah regu. Regu ini merupakan kumpulan terkecil anggota Hizbul Wathan dari golongan pengenal. Biasanya berjumlah sekitar 6 sampai 8 orang. Di Pramuka, namanya juga sama, disebut sebagai regu. Perbedaan yang ketiga, menurut panggilan untuk pembina dan pelatihnya. Pada Hizbul Wathan ada 2 jenis panggilan. Yang pertama adalah Ramanda dan Ibunda. Yang kedua adalah Rakanda dan Ayunda. Untuk panggilan Ramanda dan Ibunda biasanya ditujukan untuk pembina, pembantu pembina, dan pelatih pada golongan tingkat atfal.
Untuk panggilan Rakanda dan Ayunda biasanya ditujukan untuk pembina, pelatih, dan pembantu pembina pada golongan tingkat pengenal, penghela, dan penonton. Demikian tadi adalah materi yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa materi yang mungkin cukup panjang ya. Silakan yang belum paham nanti bisa diulang kembali video ini. Silakan nanti bisa dicatat agar kalian mencatat dan saat nanti belajar bisa lebih mudah lagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat belajar adik-adikku semua. Salam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.